Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Rozabella dari peminatan KPMAK reguler. Kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Asuransi Kesehatan Komersial. Untuk pertanyaan pertama yaitu, bagaimana pendapat Anda tentang peran asuransi kesehatan komersial dalam sistem kesehatan di Indonesia terkait kebutuhan dasar, kesehatan, dan kelas standar? Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pada pasal 19 ayat 2 berbunyi, jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Kemudian dijelaskan pasal 22 ayat 1, manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. Kemudian pada pasal 23 ayat 4 dijelaskan, dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar. Namun hingga saat ini, parameter mengenai kebutuhan dasar kesehatan dan kelas standar ini masih belum terdeskripsi secara detail, sehingga saat ini sedang dilakukan kajian agar pengertian tentang kebutuhan dasar kesehatan dan kelas standar dapat terdefinisikan secara lebih detail dan dapat segera diterapkan. Kemudian, bagaimana peran asuransi kesehatan komersial? Cita-cita Universal Health Coverage atau UHC mengamanatkan bahwa seluruh penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya dalam sebuah mekanisme asuransi kesehatan. Lahirnya BPJS Kesehatan per 1 Januari 2014 menimbulkan beberapa polemik, antara lain berkaitan dengan benturan terhadap asuransi kesehatan komersial yang sudah beroperasi jauh lebih dulu sebelum BPJS Kesehatan sebagai asuransi pemerintah. Tentu hal ini akan menimbulkan pertanyaan, bagaimana dengan warga negara yang sudah memiliki jaminan kesehatan selain di JKN? Beberapa masyarakat beranggapan bahwa adanya BPJS Kesehatan menimbulkan tumpang tindih dengan asuransi kesehatan komersial, karena jika mengacu pada Perpres nomor 13 tahun 2014 menyebutkan bahwa penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta JKN, baik karena belum masuk dalam skema jaminan kesehatan komersial maupun yang sudah menjadi peserta asuransi kesehatan komersial, mau tidak mau harus menjadi peserta JKN. Sehingga terminologi mubazir akan jamak terdengar jika pemerintah tidak mengatur mekanisme kepesertaan JKN khususnya terkait penduduk yang sudah tercover dalam asuransi kesehatan komersial. Sebenarnya dua jenis asuransi ini dapat saling bersinergi dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan melalui mekanisme koordinasi manfaat atau Coordination of Benefit, disingkat COB. Dan COB ini merupakan suatu proses di mana dua atau lebih penanggung atau payer yang menanggung orang yang sama untuk benefit asuransi kesehatan yang sama, membatasi total benefit dalam jumlah tertentu yang tidak melebihi jumlah pelayanan kesehatan yang dibiayakan. Nah, melalui mekanisme ini peserta asuransi bisa naik kelas perawatan, mendapatkan benefit yang lain yang tidak tertanggung dalam aturan JKN, serta mendapatkan perawatan lanjutan yang eksklusif dan bisa berobat di rumah sakit swasta yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan nantinya akan menjamin biaya sesuai tarif yang berlaku pada program JKN, sedangkan selisihnya menjadi tanggung jawab asuransi kesehatan komersial. Prinsip COB BPJS Kesehatan ini adalah koordinasi manfaat yang diberlakukan bila peserta BPJS Kesehatan membeli asuransi kesehatan tambahan dari penyelenggara program asuransi kesehatan tambahan atau badan penjamin lainnya yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Pada fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, COB diberlakukan baik peserta sesuai hak maupun naik kelas. Biaya pelayanan tersebut nantinya dibayar terlebih dahulu oleh asuransi tambahan atau badan penjamin lain, sementara BPJS akan mengganti sesuai hak peserta dengan tarif paling tinggi setara RS tipe C, serta tidak ada klaim perorangan atau reimbursement ke BPJS Kesehatan. Ruang lingkup koordinasi ini meliputi koordinasi manfaat pelayanan kesehatan, premi dan iuran, kepesertaan, penagihan klaim, sosialisasi, dan juga sistem informasi. Dengan adanya mekanisme COB ini, asuransi komersial dapat menurunkan biaya yang ditawarkan kepada peserta karena sebagian klaim ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Dengan adanya mekanisme ini memberikan peluang bagi asuransi komersial dalam perannya. Karena BPJS Kesehatan sebagai penjamin utama memberikan benefit yang luas serta dapat dilakukan pada pelayanan fasilitas kesehatan yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Apalagi kepesertaan BPJS Kesehatan juga diwajibkan bagi seluruh penduduk Indonesia. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, apakah asuransi kesehatan komersial dapat memicu adanya kesenjangan sosial dan bagaimana menyikapinya? Tujuan dari asuransi kesehatan komersial tentu tidak untuk memicu adanya kesenjangan sosial. Asuransi kesehatan komersial justru membantu memenuhi kebutuhan atau keinginan kesehatan tambahan peserta yang tidak di-cover oleh BPJS Kesehatan. Tapi mungkin ada beberapa kalangan yang merasa mendapat fasilitas yang berbeda. Padahal hal tersebut tentu ada tambahan biaya atas fasilitas tersebut. Memang peserta asuransi kesehatan komersial mayoritas berasal dari kalangan menengah ke atas, karena mereka cenderung ingin mendapatkan manfaat yang lebih dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Tentunya sesuai dengan kemampuan bayar mereka. Namun sebenarnya dalam pemberian pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan tidak ada sama sekali perbedaan dalam pelayanan kepada peserta. Apakah peserta tersebut hanya peserta JKN atau peserta yang memiliki asuransi kesehatan komersial. Dan cara menyikapinya yaitu sebenarnya dengan adanya penerapan kelas standar dan pengertian kebutuhan dasar kesehatan itu merupakan salah satu bentuk pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sosial yang mungkin dirasakan oleh beberapa kalangan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.